bukan hal seperti itu? Belajar tidak efektif dan tidak efisien? Solusinya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, bertemu lagi dengan saya Humayro Etika Sari Aisyah. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Teman-teman penasaran apa saja caranya? Berikut ini. Cara belajar efektif dan efisien yang pertama adalah menetapkan tujuan belajar. Sebelum memulai belajar, sebaiknya menetapkan tujuan belajar terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar teman-teman lebih semangat dalam belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, kalian dapat mentarget nilai lebih tinggi agar dapat masuk di universitas favorit. Dengan demikian, kalian akan merasa lebih semangat, lebih terpacu, dan fokus dalam belajar. Yang kedua adalah menentukan waktu belajar. Menentukan waktu belajar menjadi hal yang sangat penting dalam memanajemen waktu agar belajar lebih efektif dan efisien. Yang harus dilakukan adalah teman-teman memilih waktu yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Misalnya, kalian lebih suka belajar pagi hari, sekitar jam 5 sampai jam 6. Maka luangkanlah waktu pada jam tersebut. Atau kalian lebih suka belajar malam hari, sekitar jam 7 sampai jam 9. Maka luangkanlah waktu pada jam tersebut. Jangan sampai ketiduran ya. Yang ketiga adalah konsisten dalam belajar. Sebenarnya belajar tidak harus berjam-jam, cukup 1-2 jam dalam sehari. Karena yang dibutuhkan dalam belajar bukan banyaknya waktu, tapi konsisten. Sehingga teman-teman cukup belajar 1-2 jam sehari, asalkan kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat adalah membuat ringkasan materi. Membuat ringkasan materi merupakan salah satu cara belajar efektif dan efisien. Jadi teman-teman dapat mencatat poin-poin penting dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Saat membuat ringkasan materi, secara tidak langsung, teman-teman telah mengulang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga hal tersebut dapat mempertajam pemahaman teman-teman. Cara belajar efektif dan efisien yang kelima adalah membuat singkatan. Membuat singkatan yang lucu dan unik dapat menjadi salah satu cara belajar yang menyenangkan, seperti singkatan berikut ini. Meve Bumi Mars, Yusatur Ura Neptu. Kalimat yang baru saja saya ucapkan merupakan singkatan dari nama 8 planet, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nama-nama planet tersebut saya pelajari pada saat kelas 4 SD, dan sampai sekarang saya masih ingat. Jadi teman-teman bisa menggunakan singkatan-singkatan lucu agar belajar lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Yang keenam adalah jangan malu untuk bertanya. Ketika kalian menghadapi kesulitan dalam belajar, jangan pernah malu bertanya kepada orang yang lebih paham, seperti kepada teman, kepada guru, ataupun dosen. Ingat akan pepatah,
Malu bertanya, sesat di jalan. Yang ketujuh adalah belajar kelompok. Bagi kalian yang merasa kesulitan belajar secara mandiri, ajaklah teman kalian untuk belajar bersama. Dengan begitu, kalian bisa saling berdiskusi, saling bertanya, dan saling membantu satu sama lain. Dan cara belajar efektif dan efisien yang kedelapan adalah memahami materi, bukan menghafal materi. Beberapa siswa dan mahasiswa lebih memilih metode menghafal materi daripada memahami materi. Padahal menghafal belum tentu memahami materi. Dan hafalannya dalam jangka waktu yang panjang juga bisa lupa. Oleh sebab itu, kalian mulai memahami materi daripada menghafalkan materi. Nah, teman-teman, demikian cara belajar efektif dan efisien yang dapat saya sampaikan. Bunga mawar berduri di samping bunga sepatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.